Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya membuat basic switch and device configuration dengan dua switch dan juga dua PC dengan addressing table sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita perlu menambahkan di sini eh, menambahkan PC, dua PC di sini dan juga dua switch. Switchnya menggunakan yang 2960. Lalu untuk kabelnya kita hubungkan dari PC A, kita rename dulu PC A, nah, A, PC B, S1 dan juga S2. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel straight dan juga crossover. Jadi dari PC ke switch menggunakan kabel straight dengan menyambung ke flash internet 0 dan sesuai dengan di modul menggunakan flash internet 6. Lalu dari switch ke switchnya menggunakan crossover dari flash internet 1 dan juga ke flash internet 1. Nah, untuk switch 2 dan PCB menggunakan straight through dan menggunakan flash Ethernet 18. Nah, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya untuk di CLI di switch 1. Nah, pertama-tama di sini kita akan mengaktifkan privilege usernya menggunakan enable di sini. Jadi kita masukkan enable atau N singkatnya. Bisa N, bisa enable untuk mengaktifkan privilege user. Lalu sini ada configure terminal. Terminal. Nah, configure terminal ini untuk mengkonfigure dari terminal dari switch ini. Nah, kita masukkan hostname S1 yang berguna untuk mengubah nama menjadi nama switch ini menjadi S1. Jika sudah berubah, baru kita masuk ke sini ada no IP domain lookup, di mana berfungsi untuk agar mencegah switch untuk tidak mencoba untuk mentranslate komen yang dimasukkan ketika komen yang dimasukkan itu tidak benar. Jadi dia tidak akan mentranslate komen atau perintah. Lalu selanjutnya ada enable secret class. Enable secret class fungsinya untuk password dari privilege user. Lalu ada line on zero. Ini untuk masuk ke pengaturan line config di secara uh, fisik dari switchnya. Lalu sini ada password Cisco yang berguna untuk mengubah password ketika untuk login ke CLI dari switch ini, yaitu password Cisco. Lalu sini ada login. Login ini mengaktifkan autentikasi. Jadi uh, ketika login dia akan meminta password yang dimana passwordnya yang sudah kita masukin tuh yaitu yang Cisco ini. Lalu selanjutnya exit keluar, baru kita masuk ke interface VLAN 1. Ini untuk mengubah IP address untuk VLAN 1 dari switch S1. Nah, di sini ada IP address-nya, kita masukkan sini. Lalu ada no shut yang berfungsi untuk mengaktifkan config atau IP address ini yang sudah kita
buat tadi. Ketika sudah aktif, maka kita selanjutnya harus akan uh, mengubah banner MOTD. Banner MOTD itu berfungsi agar ketika kita baru masuk ke CLI dari Switch, dia akan menampilkan uh, pesan-pesan dari banner MOTD ini yang akan kita setting di sini menggunakan tagar dan diakhiri juga dengan tagar. Contohnya misalnya di sini welcome back, lalu kita exit. Selanjutnya kita copy running config dan startup uh, config. Fungsinya adalah menyalin config yang sedang running ke startup config dari switch ini. Nah, ketika sudah oke, kita bisa show running config untuk melihat config yang sudah kita ubah tadi. Dan sini sudah sesuai, dapat dilihat hostname-nya sudah menjadi S1 dan no IP domain lookup dan selanjutnya seterusnya seterusnya, dan IP address sudah sesuai dengan IP address table, addressing table yang ada di sini, IP-nya seperti ini. Dan selanjutnya, oke. Langsung saja kita masuk ke setting dari switch 2. Nah, sebenarnya sama saja seperti yang switch 1 tadi, hanya berbeda di IP untuk VLAN satunya, yaitu di IP address yang ada di addressing table ini. Sesuaikan dengan switch 2, gitu. Jadi mungkin saya akan setting dulu sini. And configure terminal, lalu mengubah hostname menjadi S2, lalu masuk no IP domain look up, lalu enable secret class, line on 0, password Cisco, login, exit. Nah, sini masuk ke interface VLAN-nya, sesuaikan dengan IP address untuk switch 2, yaitu uh, yaitu untuk switch 2 yaitu IP address-nya .1.2. Ya, langsung saja enter. Lanjut lagi, kita masuk ke banner MOTD. Welcome back. Lalu exit. Dan copy running. Oh, belum. Ininya lupa no shot-nya. Jadi kita masukkan lagi interface VLAN satunya. Configure terminal, interface VLAN 1. Jadi jangan lupa untuk memasukkan no shot-nya agar dapat berjalan protokolnya. Lalu masukkan copy running config ke startup config. Lalu show
Config if-nya belum di exit ya. Masuk ke copy running config, belum di exit lagi. Oke, copy, running config ke startup config. Oke, yes. Oke, lalu show running config. Nah, sini bisa kita lihat hostname sudah S2, no IP domain lookup, ada interface VLAN satunya sesuai dengan ininya, IP address-nya. Nah, coba kita tes untuk ketika kita logout. Nah, ketika login sini akan meminta autentikasi karena sudah diaktifkan tadi untuk autentikasi login. Lalu kita masukkan password yang sudah disetting tadi yaitu Cisco. Nah, ketika kita mau masuk ke privilege user, dia akan meminta password lagi karena sudah kita setting tadi passwordnya itu yaitu uh, class. Nah, sudah berhasil berarti sudah sesuai. Maka sini kita lanjutkan dengan setting untuk interface dari PC-nya, PC A dan PC B. Untuk IP address-nya, IP address di sini sesuai di sini. Oke. Lalu untuk PCB-nya masuk ke config ke fast Ethernet 0, IPv4 address, lalu masuk ke subnetnya sesuaikan dengan yang ini di addressing table subnet masknya. Oke, ketika sudah kita bisa tes untuk ping dari PC ke switch menggunakan terminal. Command prompt. Menggunakan command prompt, maaf. Jadi menggunakan command prompt kita bisa ping IP dari switch kita yaitu 192.168.1.1. Nah, ketika pertama ini dia ada request timeout karena dia baru mengaktifkan, biasanya emang seperti ini untuk awal-awalnya. Namun ketika kita coba ping lagi, dia akan berjalan dengan lancar. Nah, kita coba juga ping ke IP switch 2. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita coba ping ke PCB. PCB masukkan IP address-nya 192.168.1.11. Nah, sudah berjalan dengan sesuai. Nah, ketika kita mau coba dari switch ke switch juga, di sini, oh sorry, dari switch ke switch tidak perlu. Jadi hanya PC ke switch dan juga PC ke PC. Oke, kita bisa coba dari PCB ke switch. Titik ke switch 2, dari PCB ke switch 2 sudah kita coba ping, dia berjalan dengan lancar. Lalu ke switch 1, dia juga berjalan dengan normal. Lalu ke PCA titik 10 dan juga berjalan dengan lancar. Oke, dan dengan demikian topologi jaringan yang sudah kita buat ini berhasil dengan addressing table ini, yaitu 2 PC dan 2 switch. Oke, sekian. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.